Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 821, Yang Mulia Naga Biru telah kembali. Jadi, Yang Xiaotian dan yang lainnya menetap di kota cerah. Pada malam hari, Yang Xiaotian menelan buah dewa kehidupan untuk diolah, dan pada siang hari, ia merenungkan kitab cahaya. Kadang-kadang ia akan terlibat dalam obrolan duniawi dengan leluhur cahaya, dan kadang-kadang mereka akan berdiskusi tentang pedang Dao dan jalan cahaya. Sebagai salah satu dari 10 leluhur pedang teratas di benua naga biru, kekuatan leluhur cerah hanya kalah dari leluhur pedang aspek segudang. Penguasaannya terhadap Dao pedang sangat hebat, dan Yang Xiaotian memperoleh banyak keuntungan dari berdebat tentang Dao pedang dengannya. Dan saat leluhur cerah terlibat dalam diskusi pedang dengan Yang Xiaotian, tentu saja, semakin banyak mereka berdiskusi, semakin terkejut pula dia. Beberapa hari kemudian, setelah Yang Xiaotian sepenuhnya memahami kitab cerah, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Kembalinya Master Naga Biru sudah dekat, dan dia ingin segera mencari tempat untuk menyendiri dan memurnikan 5 ikan naga putih, lalu menerobos ke tingkat ke-7 Dewa Surgawi. Leluhur cerah juga tahu bahwa Tuan Naga Biru akan segera kembali dan memperingatkan Yang Xiaotian untuk berhati-hati. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur cerah, Yang Xiaotian berpikir sejenak, lalu mengemudikan kapal terbangnya langsung ke markas besar Majelis Perdagangan Naga Biru. Dia berencana untuk menunggu kembalinya Master Azure Dragon tepat di markas besar Majelis Perdagangan Azure Dragon. Markas besar Majelis Perdagangan Naga Biru. Berdiri di haluan kapal terbang, Yang Xiaotian melihat ke arah markas besar Majelis Perdagangan Naga Biru. Setelah membunuh Tuzi dan berbagai leluhur majelis, dia belum sempat mengunjungi perbendaharaan Majelis Perdagangan Naga Biru. Kali ini merupakan kesempatan yang sempurna untuk berkunjung ke perbendaharaan Naga Azure. Majelis Perdagangan Naga Biru merupakan majelis teratas di benua Naga Biru, dan sumber daya perbendaharaannya pasti sangat berlimpah. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya tiba di markas besar Majelis Perdagangan Naga Biru. Sesampainya di sana, dia tidak membuang-buang kata dan langsung mulai bertarung melawan leluhur naga darah biru. Yang Xiaotian mengaktifkan domain pedangnya. Sebaliknya, leluhur naga darah biru mengayunkan pedang darah 1000 zang miliknya dengan gerakan menyapu yang ganas. Setelah menghancurkan para ahli dari markas besar Majelis Perdagangan Naga Azure, Yang Xiaotian, si anjing, dan satu orang lainnya mendorong pintu besar menuju perbendaharaan. Melihat deretan harta karun langit dan bumi yang mempesona di dalam perbendaharaan, Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru tak tinggal diam, mereka memindahkan semuanya keluar. Harta karun naga biru memenuhi harapan Yang Xiaotian. Ada lebih dari 1000 helai ki asal, bahkan lebih banyak ki alam semesta purba, 3 hingga 4000 helai, dan ada banyak air guntur kesengsaraan surgawi purba dan pasir waktu juga. Sekarang setelah Yang Xiaotian menemukan air petir kesengsaraan surgawi purba, ia akan memberikan setengahnya kepada Guru Ding untuk membantunya pulih dari luka-lukanya. Selain bagian untuk Guru Ding, ia masih memiliki lebih dari 500 botol air petir kesengsaraan surgawi purba. Jadi, kadangkala, Yang Xiaotian juga akan meminum air guntur kesengsaraan surgawi primordial untuk meningkatkan jiwa bela diri dan melembutkan tubuhnya. Kedua jiwa bela diri utamanya mampu berkembang. Menelan air petir kesengsaraan surgawi purba dapat meningkatkannya, tetapi bagi orang lain yang jiwa bela dirinya bukan tipe berkembang, mengonsumsi lebih banyak air petir kesengsaraan surgawi purba akan sia-sia. Setelah mengosongkan perbendaharaan naga biru, Yang Xiaotian tidak pergi. Sebaliknya, ia langsung menyendiri di dalam perbendaharaan, dan mulai berkultivasi dengan menelan 5 ikan naga putih. 5 ikan naga putih telah diolah menjadi bentuk cair oleh Master Ding, jadi Yang Xiaotian mengonsumsinya langsung dan mulai memurnikannya menggunakan 3 teknik kultivasi hebat. Kekuatan obat dari 5 ikan naga putih terus-menerus berubah menjadi kekuatan surgawi untuk keilahian Yang Xiaotian, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan cerah seperti lautan, memenuhi seluruh perbendaharaan naga biru. 14 sayap cahaya membeku di belakang Yang Xiaotian. Saat ia terus memurnikan energi cerah dari 5 ikan naga putih, pancaran 14 sayap cahaya berdenyut tanpa akhir, dan bayangan malaikat mulai terbentuk samar-samar di belakangnya. Bayangan itu berdenyut dengan api keemasan di mana-mana. Bulan demi bulan berlalu, dan Yang Xiaotian, yang awalnya berada di tahap akhir Dewa Surgawi tingkat ke-6, akhirnya mencapai puncak tahap akhir Dewa Surgawi tingkat ke-6. Tepat saat Yang Xiaotian merasakan penghalang ke tingkat ke-7 Dewa Surgawi, satu sosok melesat menembus kehampaan dengan kecepatan tinggi,
melintasi lapisan ruang waktu, turun ke benua naga biru. Sosok ini luar biasa tinggi dengan lengannya yang amat tebal dan urat-urat yang terekspos, berdiri di wilayah udara di atas benua naga biru, memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan dan ada di mana-mana. Orang yang datang itu tak lain adalah Master Naga Biru, yang bergegas kembali dari benua naga leluhur. Saat sang penguasa naga biru melangkah ke benua naga biru, seluruh benua tampak cerah seketika. Gelombang demi gelombang kekuatan asal yang telah lama terdiam mendidih pada saat ini. Merasakan kekuatan asal yang telah lama terdiam mendidih saat ini, mata Master Naga Biru tampak dingin dan tajam. Teman-teman yang baik, kalian telah terdiam terlalu lama. Kali ini, aku akan membiarkan kalian bersemangat sepuasnya. Yang Xiao Tian, aku sudah kembali. Apakah kamu siap? Sang penguasa naga Azure berubah wujud menjadi seberkas cahaya, melesat melintasi angkasa, dan dengan cepat mendekati markas besar Majelis Perdagangan Naga Azure. Saat Master Azure Dragon semakin mendekati markas besar Majelis Perdagangan Azure Dragon, banyak tokoh kuat dari benua Azure Dragon telah berkumpul di sekitarnya. Kembalinya Master Azure Dragon pastinya akan menjadi pertarungan yang menggemparkan dunia melawan Yang Xiao Tian. Banyak yang ingin menyaksikan hasil pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja, tidak seorang pun yang optimis tentang peluang Yang Xiao Tian dalam pertempuran ini. Luo Huaming juga memimpin anggota-anggota kuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga ke tempat kejadian. Berdiri di tengah kerumunan, Luo Huaming memandang ke arah perbendaharaan naga biru dan tak dapat menahan senyum kecut. Ia tak menyangka adik lelakinya akan memilih menunggu kembalinya Tuan Naga Biru di markas besar Majelis Dagang Naga Biru. Terlebih lagi, sebelum kembalinya Master Azure Dragon, bahkan perbendaharaan Azure Dragon telah diserbu. Dia tak dapat berhenti memikirkan Guru Hong Feng. Gaya adik laki-lakinya benar-benar mewarisi hakikat sejati Guru Hong Feng. Tepat pada saat itu, secara tiba-tiba, di dalam perbendaharaan naga biru, cahaya surgawi melesat ke langit, dan suatu kekuatan yang mengejutkan menyapu area tersebut. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah Yang Xiao Tian telah mencapai terobosan lain? Selama acara kuil Dewa Setan Langit, Yang Xiao Tian hanya berada di tingkat keempat Dewa Surgawi. Sekarang, alam apa dia? Tingkat kelima Dewa Surgawi. Namun, meskipun Yang Xiao Tian telah maju lebih jauh, dia tidak mungkin bisa menahan satu serangan pun dari Yang Mulia Naga Biru. Kerumunan orang di sekitarnya, merasakan peningkatan kekuatan Yang Xiao Tian, merasa takjub, dan diskusi pun meledak di antara mereka. Hati Luo Huaming terangkat saat melihat terobosan Yang Xiao Tian, namun tenggelam setelah mendengar diskusi orang banyak. Pada saat itu, tiba-tiba, dari cakrawala yang jauh, sebuah kekuatan yang besar dan tak terkalahkan muncul. Kekuatan yang besar dan tak terkalahkan ini, menelan langit dan melahap daratan, membawa rasa kagum yang menuntut penghormatan mutlak, membuat jiwa setiap orang bergetar. Apa ini? Semua orang melihat dengan ngeri, hanya untuk melihat di kejauhan di cakrawala, sebuah sosok yang memancarkan api emas yang menakjubkan berjalan selangkah demi selangkah ke arah mereka. Melihat sosok yang memancarkan api keemasan, banyak tetua gemetar, Yang Mulia Naga Biru. Yang Mulia Naga Biru telah kembali. Namong Chun dari istana tanpa hati berseru kaget lalu dengan gembira dan penuh semangat mengumumkannya. Tiba-tiba, suasana dipenuhi kegembiraan, rasa hormat, dan serangkaian emosi lainnya. Sosok yang mendekat itu memang sang Master Azure Dragon. Melihat kembalinya Master Azure Dragon, bahkan para ahli dari Azure Dragon Commerce Assembly yang bersembunyi di balik bayangan pun meneteskan air mata. Yang Mulia telah kembali. Semoga surga memberkati Azure Dragon kita. Semua anggota Majelis Perdagangan Naga Biru muncul dari tempat persembunyian mereka, berlutut, dan berteriak kegirangan, Yang Mulia. Dalam sekejap mata, Master Azure Dragon sudah ada di hadapan mereka. Banyak ahli dari berbagai sekte membungkuk dalam-dalam, kami menyambut Yang Mulia. Banyak pakar sekte bahkan berlutut di tanah. Master of Azure Dragon mengalihkan pandangannya, dan mendarat pada orang-orang dari Azure Dragon Commerce Assembly. Melihat bahwa sekarang Azure Dragon Commerce Assembly bahkan tidak memiliki satu pun half-step Divine King, hanya sekelompok orang tua, lemah, dan cacat, ekspresinya menjadi gelap. Tatapannya kemudian tertuju pada Luo Huaming di antara kerumunan dan anggota kuat Sekte Dewa Penembus Surga. Dengan mendengus dingin, seolah-olah ribuan guntur dewa meledak. Luo Huaming dan para ahli Sekte Dewa Penembus Surga terhuyung-huyung seolah-olah terkena pukulan berat, mundur dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka.
Bab 822 kerumunan itu tercengang melihat bahwa hanya dengusan dingin dari Master Naga Biru telah menimbulkan luka pada Luo Huaming dan yang lainnya. Sementara itu, Namong Chun diam-diam bersukacita, karena terbukti bahwa Kaisar Naga Biru yang mereka hormati telah membuat terobosan dalam kekuatan selama puluhan ribu tahun ketidakhadirannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Master Azure Dragon menatap Luo Huaming dengan dingin, muridku telah terbunuh, para leluhur dari Azure Dragon Commerce Assembly telah terbunuh, banyak sekali nyawa yang telah melayang. Hari ini, aku akan membunuh 100 kali lipat anggota Sekte Dewa Penembus Surga milikmu. Wajah Luo Huaming dan para Master Sekte Surgawi Penembus Surga menjadi pucat. Mati! Sang Master Azure Dragon tiba-tiba menyerang Luo Huaming dan para Master dari Heaven Penetrating Divine Sect dengan telapak tangannya. Sebuah jejak telapak tangan raksasa muncul, menghantam mereka dengan kekuatan yang tampaknya menghancurkan seperti Gunung Tai. Jelas, Tuan Naga Biru bermaksud mengubah Luo Huaming dan ratusan orang yang bersamanya menjadi bercak daging hanya dengan satu serangan telapak tangan. Bahkan sebelum jejak telapak tangan itu mendarat, suatu kekuatan mengerikan telah menyelimuti Luo Huaming dan yang lainnya. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, semua orang merasakan sensasi berat di seluruh tubuh mereka dan menemukan bahwa kekuatan surgawi mereka telah menjadi padat, sama sekali tidak dapat diaktifkan. Luo Huaming merasa ngeri. Kekuatan macam apa ini? Itu sebenarnya mampu mencegah orang menggunakan kekuatan surgawi mereka. Jika kekuatan surgawi tidak bisa diaktifkan, bagaimana mereka bisa bertarung? Luo Huaming dan yang lainnya menyaksikan dengan putus asa ketika kekuatan telapak tangan yang membayangi itu tanpa henti menyerang mereka. Tepat saat Luo Huaming dan yang lainnya mengira mereka pasti akan mati, tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, atau lebih tepatnya, seluruh ruang bergetar hebat saat kegelapan yang sangat pekat meletus dari dalam perbendaharaan Naga Biru. Langit dan bumi sekali lagi terjerumus ke dalam kegelapan tak terbatas. Kekacauan kegelapan mengamuk liar di seluruh langit dan bumi. Melihat pemandangan yang familiar ini, mata semua orang terbelalak kaget. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah jejak tinju raksasa meledak dari perbendaharaan Naga Biru, menghantam jejak telapak tangan penguasa Naga Biru. Jejak telapak tangan Master Naga Azure yang tampaknya tak terkalahkan telah tertembus, menghilang ke dalam kekacauan dan menyatu ke dalamnya. Tekanan putus asa pada Luo Huaming dan yang lainnya lenyap seketika. Setelah merobek jejak telapak tangan yang membayangi, jejak tinju Chaos Darkness melanjutkan serangan gencarnya ke arah anggota Majelis Perdagangan Naga Azure. Para anggota Majelis Perdagangan Naga Biru dilanda ketakutan. Tepat saat para anggota Majelis Perdagangan Naga Biru mulai mundur ketakutan, Sang Master Naga Biru menamparkan dengan telapak tangannya, dan akhirnya membubarkan jejak tinju kekacauan kegelapan. Meski begitu, kekuatan Chaos Darkness yang tersisa masih membuat anggota Majelis Perdagangan Naga Azure terhuyung mundur, meninggalkan mereka sangat gelisah. Di depan mata orang banyak yang terkesima, dua sosok melangkah keluar dari perbendaharaan Naga Biru. Memang ada dua sosok, Yang Xiaotian berjalan di depan, dengan naga hijau raksasa melilit tubuhnya. Anjing hitam mengikuti di sisinya. Melihat naga hijau di samping Yang Xiaotian dan bukannya leluhur naga darah biru, orang banyak pun tercengang. Master Naga Biru tidak lagi memperhatikan Luo Huaming dan yang lainnya. Pandangannya jatuh pada Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Pemandangan tubuh naga raksasa leluhur naga darah biru membuatnya terkejut dan curiga. Di tengah keterkejutannya, mata Master Naga Biru dipenuhi dengan niat membunuh. Yang Xiaotian, karena kamu sudah keluar, itu sempurna. Aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan Luo Huaming dan orang-orang seperti dia. Setelah itu, aku akan menuju ke Sekte Dewa Penembus Surga dan membasminya. Saat Hong Feng kembali, aku akan membunuhnya juga. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Yang Xiaotian melancarkan pukulan dahsyat. Saat Yang Xiaotian menyerang, kegelapan kekacauan meraung, dan bersamaan dengan kekuatan tinju Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru melontarkan dirinya ke arah penguasa naga biru. Cakar naga raksasa seukuran gunung langsung muncul di hadapan penguasa naga biru. Melihat hal itu, sorot mata Sang Master Naga Biru menjadi dingin ketika ia membalas dengan pukulan dahsyat. Tinju Dewa Naga Biru. Seluruh kekuatan surgawi tubuhnya memadat menjadi banyak naga raksasa. Raungan naga raksasa itu bergema saat kekuatan tinjunya membombardir Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Ledakan. Tepat saat penguasa naga biru sepenuhnya yakin bahwa pukulannya akan melenyapkan Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru,
dia mendapati bahwa kekuatan tinju kekacauan milik Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru ternyata telah menembus kekuatan tinju naga raksasanya. Terus menyerangnya dengan momentum yang tak terhentikan, kecepatan mereka begitu cepat, hingga menyebabkan ruang menghasilkan suara melengking dan intens. Wajah Master of Azure Dragon berubah pucat karena terkejut saat dia buru-buru menghindar, sementara kekuatan tinju Chaos milik Yang Xiaotian melewatinya. Kekuatan Chaos yang mengerikan membuat jubahnya meledak dengan suara letupan yang keras. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Kekuatan tinju Chaos menghantam tanah dan membelah bumi. Sementara itu, leluhur naga darah biru memutar tubuhnya, cakar naganya yang seperti gunung tanpa henti melanjutkan serangannya pada penguasa naga biru, yang dengan panik mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi. Retakan. Sang penguasa naga biru merasakan suatu kekuatan dahsyat yang menghantamnya, tak mampu menahannya, ia terlempar ke udara, menghantam pegunungan di kejauhan. Pegunungan itu runtuh. Batu-batu beterbangan kemana-mana. Kebisingannya tak henti-hentinya. Semua yang melihat ini menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru dengan takjub. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiaotian telah berhasil menembus tingkat ketujuh Dewa Surgawi. Tidak seorang pun yang menduga kekuatan sekuat itu dari naga hijau di sisi Yang Xiaotian. Perlu diketahui bahwa meski tanpa memanfaatkan kekuatan asal benua naga biru, kekuatan penguasa naga biru tetap dapat menekan 10 leluhur pedang dengan kuat. Terlebih lagi, kekuatan Master Azure Dragon telah meningkat lebih jauh selama puluhan ribu tahun terakhir. Namun, meski begitu, dia masih tidak dapat menahan kekuatan cakar naga leluhur naga darah Azure. Seberapa kuatkah naga hijau ini jika dibandingkan dengan Yang Xiaotian? Para pakar di Majelis Perdagangan Naga Azure yang awalnya gembira dan gembira, kini tercengang. Pegunungan yang hancur itu tiba-tiba meledak, dan sosok penguasa naga biru perlahan berjalan keluar, mulutnya meneteskan darah, baju zirahnya telah kehilangan kilaunya. Semua orang yang menyaksikan kemunculan Master Azure Dragon menarik napas dingin lagi. Jelas bagi semuanya bahwa Master Azure Dragon tidak muncul tanpa cedera dari serangan leluhur Azure Blood Dragon. Yang Xiaotian dengan tenang menatap Master Naga Biru yang terlempar, menyelesaikan masalah kita. Menghancurkan Sekte Dewa Penembus Surga. Liang Yao, hari ini akan menjadi tempat pemakamanmu di benua Naga Biru. Master Naga Biru, Liang Yao, terkejut dan menyeka darah dari mulutnya, tertawa keras, tatapannya jatuh pada Yang Xiaotian dan leluhur Naga Biru, disinilah aku menemui ajalku. Hanya kalian berdua. Aku adalah penguasa Azure Dragon. Selama aku menjadi penguasa, selama kekuatan asal benua Azure Dragon masih ada, aku tidak akan binasa. Yang Xiaotian, hari ini, pastilah kamu yang akan mati. Dia menatap leluhur naga darah biru yang melingkari Yang Xiaotian, kau pasti leluhur naga darah biru, kan? Aku tidak menyangka kau masih hidup. Perkataan Master Naga Biru itu menggemparkan semua orang dan menimbulkan kegemparan besar. Apa? Dia adalah leluhur naga darah biru. Leluhur naga tertinggi dari Sekte Dewa Naga Agung. Dia tidak dibunuh oleh leluhur pedang Qianren. Bahkan Luo Huaming dan Namong Chun sangat terkejut, jelas tidak menyangka bahwa naga hijau di sisi Yang Xiaotian adalah leluhur naga darah biru dari masa lalu. Melilit tubuh Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru menatap ke bawah pada Tuan Naga Biru dengan mata dingin. Ya, aku adalah leluhur naga darah biru dari masa itu. Saat itu, tuanmu memotong urat nagaku, menghancurkan vitalitasku. Hari ini, aku akan memotong semua vena surgawimu dan menghancurkan laut surgawimu. Sang Master Naga Biru tertawa terbahak-bahak, tatapan matanya tajam, jika tuanku tidak membunuhmu saat itu, hari ini, aku akan melakukannya. Akan sangat sempurna untuk membunuhmu dan mengambil ramuan naga milikmu untuk alkimia. Dengan berkata demikian, tubuhnya dipenuhi cahaya, gelombang kekuatan tak terlihat dari seluruh penjuru benua naga biru berkumpul ke arahnya. Itu adalah kekuatan asal benua naga biru. Merasakan kekuatan asal yang familiar dari benua naga biru, sang penguasa naga biru merentangkan tangannya lebar-lebar, melepaskan kekuatan tak terkalahkan dalam dirinya. Bab 823 Spesialisasi di tumit Achilles melihat Master Naga Biru mulai menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru. Para ahli istana tanpa hati diam-diam bersukacita dan berkata kepada Namong Chun, yang mulia menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru. Bahkan leluhur naga darah biru harus mati. Yang Xiaotian dan kelompoknya pasti akan hancur. Ketika melihat Tuan Naga Biru menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru, Namong Chun pun menghela napas lega. Ia tahu bahwa begitu Tuan Naga Biru menguasai kekuatan asal benua naga biru,
maka situasi keseluruhan akan dapat ditentukan. Yang Xiaotian tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Luo Huaming dan yang lainnya, melihat Master Naga Biru mulai menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru, juga menunjukkan ekspresi khawatir. Anjing hitam, melihat Tuan Naga Biru mulai menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru, menguap dan mengembuskan napas hangat, masih tampak tidak tertarik. Tampaknya bahkan penggabungan Master Azure Dragon dengan kekuatan asal benua Azure Dragon tidak dapat membangkitkan minatnya. Saat Master Naga Biru terus menyatu dengan kekuatan asal, auranya tumbuh semakin kuat dan kekuatannya meningkat semakin banyak. Merasakan kekuatan tak terkalahkan yang terpancar dari Master Azure Dragon, para ahli dari Azure Dragon Commerce Assembly sangat gembira, beberapa leluhur tua bahkan berteriak dengan gembira, Yang Mulia tidak terkalahkan. Yang Mulia tak terkalahkan. Semakin banyak ahli dari Majelis Perdagangan Naga Azure berteriak kegirangan. Pada saat itulah, leluhur naga darah Azure tiba-tiba meninju ke arah Tuan Naga Azure. Dengan ledakan keras, saat kekuatan tinju leluhur naga darah biru dilepaskan, ruang angkasa bergetar hebat, dan kekuatan yang mengerikan langsung membombardir di depan penguasa naga biru. Sang Master Azure Dragon pun melayangkan pukulan. Itu menyerang kekuatan tinju leluhur naga darah Azure. Terdengar suara keras dan menggelegar. Sang penguasa naga Azure terpaksa mundur beberapa mil namun tidak terlempar ke udara seperti sebelumnya. Jelas, setelah bergabung dengan bagian kekuatan asal benua naga biru, kekuatan penguasa naga biru telah meningkat pesat. Master Azure Dragon menatap dingin ke arah leluhur naga darah Azure, tidak ada gunanya, apakah menurutmu itu bisa mengganggu penyatuanku dengan kekuatan asal benua naga Azure? Dengan itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan kekuatan asal benua naga Azure sekali lagi mengalir deras ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Master Azure Dragon telah menyatu sepenuhnya dengan kekuatan asal benua Azure Dragon. Yang Xiaotian, mati. Master of Azure Dragon tiba-tiba meninju ke arah Yang Xiaotian. Dia bermaksud berurusan dengan Yang Xiaotian terlebih dahulu. Lagi pula, Yang Xiaotian baru saja berada di alam dewa surgawi, dan menurutnya, Yang Xiaotian adalah orang yang paling mudah untuk dihadapi. Setelah menyatu dengan kekuatan asal benua naga biru, kekuatan tinju penguasa naga biru sangatlah luas dan tak terkalahkan, menyebabkan ruang di sekelilingnya bergetar seolah tak mampu menahan kekuatannya. Kekuatan kekacauan gelap mengalir deras ke seluruh tubuh Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian mulai mengerahkan kekuatan kegelapan kekacauan, Tuan Naga Biru mencibir, meskipun keilahian kekacauan kuat, Yang Xiaotian hanya berada di alam dewa surgawi, dan bahkan keilahian kekacauan yang tangguh tidak akan mampu menghalangi serangannya. Dengan ledakan, kekuatan tinjunya menyerang Yang Xiaotian. Tepat saat kekuatan tinju Master Naga Azure mengenai Yang Xiaotian, perisai api emas meledak di sekitar Yang Xiaotian. Cahaya dari perisai api emas bergetar. Yang Xiaotian berdiri teguh dan tidak bergerak. Tuan Naga Azure dan banyak ahli yang hadir sangat terkejut. Apa kekuatan penghalang api emas ini? Apakah ini pertahanan tubuh surgawi? Saat semua orang tercengang, Yang Xiaotian mengaktifkan formasi besar batu roh di tangannya. Seketika, kekuatan besar formasi besar menyerbu ke arah Master Naga Azure. Merasakan serangan yang akan datang, Master Azure Dragon mencibir, hanya sebuah formasi, Yang Xiaotian, apakah menurutmu itu bisa melukaiku? Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Kekuatan asal benua naga biru meledak bagai gelombang pasang yang menjulang tinggi. Akan tetapi, kekuatan formasi Yang Xiaotian tiba-tiba lenyap, tidak, lebih tepatnya, ia meledak ke ruang di sekitar Master Azure Dragon. Saat sang penguasa naga biru tengah kebingungan, tiba-tiba ruang berubah dan sekelilingnya pun berubah, dia mendapati dirinya berada di dalam ruang luas yang kosong. Melihat ke arah ruang yang tiba-tiba muncul, sang penguasa naga biru, di tengah keheranannya, mencoba untuk mengaktifkan kekuatan asal benua naga biru untuk menerobos ruang tersebut, tetapi dia menyadari dengan ketakutan bahwa dia sama sekali tidak dapat merasakan kekuatan asal benua naga biru. Sang penguasa naga biru, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan, dengan keras kepala mencoba mengaktifkan kembali kekuatan asal benua naga biru. Tetapi seperti sebelumnya, dia tidak dapat mengaktifkannya sama sekali. Kekuatan asal benua naga biru, yang baru saja ia gabungkan, lenyap tanpa jejak, sepenuhnya terisolasi oleh kekuatan tak terlihat. Ini, Master Naga Azure, dengan tak percaya, melihat Yang Xiaotian dan leluhur naga darah Azure melangkah keluar dari kehampaan. Ini adalah ruang formasi surgawi milikku, kata Yang Xiaotian dingin. Di sini, benar-benar terisolasi dari luar,
kamu sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan asal naga Azure. Ruang formasi dewa, seru Master Naga Biru dengan kaget dan marah. Tidak mungkin ada formasi dewa seperti itu. Tanpa membuang kata-kata, Yang Xiaotian mengaktifkan keilahian kekacauan kegelapan, dan tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah penguasa naga biru, sementara tubuh leluhur naga darah biru melonjak dengan energi darah, dan cakar naga raksasa menghantam dari atas kepala penguasa naga biru. Penguasa naga biru, meskipun kuat, tak berdaya tanpa kekuatan asal benua naga biru, dan tak dapat menahan kekuatan satu cakar leluhur naga darah biru, seketika terpental, diikuti dengan pukulan ke dadanya dari kekuatan gelap Yang Xiaotian. Sang penguasa naga biru menghantam tepian ruang dan menyemburkan darah. Yang Xiaotian tidak berhenti dan bersama leluhur naga darah biru, menyerang dengan kekuatan penuh lagi. Kali ini, Yang Xiaotian langsung mengaktifkan SWOT Domain, khususnya Heaven and Earth dan Immeasurable, dua SWOT Domain yang hebat. Ketika dua SWOT Domain yang hebat itu bergabung, kekuatan mereka melonjak, dan Immeasurable Heaven and Earth SWOT Ki bersama dengan Immeasurable SWOT Ki meletus dari ruang domain, terus-menerus membombardir Master of Azure Dragon. Sang penguasa naga biru menahan kekuatan surgawiahnya melawan pedang Ki langit dan bumi serta pedang Ki tak terukur, namun saat ia baru saja menahan domain pedang milik Yang Xiaotian, ia sekali lagi dipukul jatuh oleh cakar dari leluhur naga darah biru. Saat penguasa naga biru terjatuh, kekuatan pertahanannya sirna, dan pedang Ki yang tak berujung secara bersamaan menghantam tubuhnya, membuatnya terhuyung berulang kali, seakan-akan setiap inci ototnya sedang menari. Master Azure Dragon berdarah deras, marah dan terkejut. Dia, Master Azure Dragon yang agung, belum pernah disiksa seperti ini oleh seseorang dari alam dewa surgawi. Yang Xiaotian, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah Tuan Naga Biru. Sang Master Naga Biru meraung marah, tubuhnya dipenuhi cahaya saat ia berubah menjadi wujud asli naga biru, seekor naga raksasa yang muncul di ruang formasi surgawi. Namun, saat ia berubah, ia sekali lagi terbanting ke tanah oleh cakar dari leluhur naga darah biru. Setelah itu, cakar leluhur naga darah biru terus-menerus menyerang, menghantam sang penguasa naga biru hingga menjadi bubur berdarah. Yang Xiaotian mengaktifkan dua domain pedang besar, langsung menargetkan titik lemah lawan. Master Azure Dragon meraung kesakitan. Dia menatap Yang Xiaotian dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian. Yang Xiaotian, aku adalah murid klan Azure Dragon dari benua naga leluhur, kau berani membunuhku. Namun saat dia bicara, Ki pedang langit dan bumi serta Ki pedang tak terukur kembali menyerang titik lemahnya. Titik lemah adalah bagian paling rentan dari pertahanan naga, Yang Xiaotian secara khusus menargetkannya. Sang penguasa naga biru berteriak berulang kali, kekuatan surgawiahnya melonjak tinggi, berusaha melepaskan diri dari cakar leluhur naga darah biru, namun cakar naga itu bagaikan lingkaran besi kekacauan, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Yang Xiaotian terus membombardir titik lemah dengan kekuatan dua domain pedang besar. Sang penguasa naga biru meraung dan melolong, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, seakan berusaha mengukir Yang Xiaotian dalam-dalam ke dalam jiwanya. Bab 824, Ginseng Tyrannosaurus api petir. Karena ruang formasi dewa hanya bisa menjebak lawan selama 1/4 jam, Yang Xiaotian harus membunuh Tuan Naga Biru sebelum ruang formasi dewa hancur. Di bawaan kekuatan surgawi kegelapan kekacauan dari Yang Xiaotian, dua pedang Ki dari domain pedang besar menyerang tanpa henti seperti banjir di sisik lawan. Tiba-tiba, kekuatan misterius dalam diri Master Azure Dragon meletus seperti gunung berapi yang tidak aktif. Kekuatan ini begitu kuat hingga mampu menangkis cakar naga leluhur naga darah biru. Sang penguasa naga biru melesat ke angkasa. Yang Xiaotian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sebesar itu tersegel dalam diri Master Azure Dragon. Kekuatan ini, agaknya, disegel oleh orang-orang kuat dari klan Naga Azure di dalam Master Naga Azure, diaktifkan ketika menghadapi ancaman hidup atau mati. Meski kekuatan ini hebat, kekuatan itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Yang Xiaotian, matilah. Saat Master Naga Biru berhasil melepaskan diri dari cengkeraman leluhur naga darah biru, dengan mata merah, dia menerjang dengan marah ke arah Yang Xiaotian. Kekuatannya sekarang sebanding dengan leluhur naga darah Azure. Namun saat ia hendak mencapai Yang Xiaotian, ia dihalangi oleh penghalang api emas milik Master Ding. Bukan hanya itu saja, sang Master Naga Biru malah terlempar akibat kekuatan yang dilancarkan oleh Master Ding. Saat Master Azure Dragon jatuh ke tanah, dia menatap Yang Xiaotian yang dikelilingi oleh penghalang api emas dengan tidak percaya.
Bahkan dengan kekuatan tersegel yang terbangun di dalam dirinya, dia tetap tidak dapat menembus penghalang api emas yang Xiao Tian. Bukan saja dia tidak dapat menembusnya, tetapi dia juga terhempas oleh penghalang api emas itu. Pertahanan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh penghalang api emas ini? Pada saat itu, leluhur naga darah Azure menyerang Tuan Naga Azure. Dengan raungan yang dahsyat, sang penguasa naga biru bertabrakan dengan leluhur naga darah biru. Kekuatan dahsyat menyapu, menyebabkan ruang formasi surgawi bergetar. Master naga biru menahan serangan leluhur naga darah biru, berlumuran darah, dia mencibir dengan kejam, "Yang Xiao Tian, sudah kubilang kau tidak bisa membunuhku. Ruang formasi dewa ini tidak akan bertahan lama, kan? Begitu runtuh, kalian semua akan mati." Mata yang Xiao Tian berubah dingin, "Benarkah?" Saat Master Naga Biru tertawa bangga, tiba-tiba dia melihat sebuah kuali emas besar terbang keluar dari tubuh yang Xiao Tian, diselimuti oleh kobaran api emas. Api ini identik dengan api emas di tubuh yang Xiao Tian. Kuali emas besar ini membumbung tinggi ke angkasa, membesar 1000 kali lipat 100.000 kali lipat dalam sekejap, dan dengan kekuatan penghancur dunia, kuali itu menghantamnya. Tuan Naga Azure tidak sempat bereaksi sebelum dia dihantam ke tanah angkasa oleh Tuan Ding. Ruang itu bergetar hebat. Noda darah yang terlihat mengkhawatirkan menutupi tubuh Master Naga Biru, yang sisik naganya hancur. Master Azure Dragon yang dulunya bersemangat kini terus-menerus memuntahkan darah. Dia menatap Master Ding yang hampir meledak di angkasa dengan takut, sambil berpikir, kuali macam apa ini? Artefak surgawi kekacauan, atau artefak surgawi penciptaan surgawi. Pada saat ini, Yang Xiao Tian sekali lagi kekuatan dua domain pedang. Pedang ki langit dan bumi serta pedang ki yang tak terukur menembusnya, menghancurkan sisik lawan sepenuhnya. Darah disemprotkan. Sang penguasa naga biru mengeluarkan teriakan dan raungan yang mengancam nyawa. Yang Xiao Tian, jika kau berani, lawanlah aku secara langsung. Kalau begitu, tekanlah alammu hingga ke tingkat ketujuh dewa surgawi sepertiku dan lawanlah aku, kata Yang Xiao Tian dingin. Sang Tuan Naga Azure terdiam. Di tangan Yang Xiao Tian, pedang surgawi langit dan bumi serta pedang surgawi yang tak terukur muncul dan dia langsung menusukkan ke sisik lawan. Sang Master Naga Azure berjuang mati-matian, tetapi tidak ada hasilnya. Akhirnya, dia perlahan menghentikan perlawanannya. Tepat saat Master Naga Azure berhenti meronta, ruang formasi dewa akhirnya menghilang. Mayat Master Azure Dragon jatuh, menghantam bangunan-bangunan tak terhitung jumlahnya di kantor pusat Majelis Perdagangan Azure Dragon. Darah berceceran di mana-mana dalam Majelis Perdagangan Naga Azure. Para penonton di tempat kejadian tercengang. Para anggota Majelis Perdagangan Naga Azure bahkan semakin tidak percaya. "Mati, Yang Mulia, Naga Biru." Seorang veteran dari Majelis Perdagangan Naga Biru berteriak dengan suara gemetar, namun tubuhnya tampak terkuras abis, hanya mengeluarkan suara lemah. Yang Xiao Tian membubarkan kekuatan kekacauan kegelapan dan mendekati mayat Master Naga Biru, pedang surgawinya terayun di tangan. Disertai suara irisan, kepala sang Master Naga Biru terguling. Melihat kepala Master Azure Dragon yang menggelinding, wajah para anggota Majelis Perdagangan Azure Dragon berubah pucat karena terkejut, dan para tokoh terkemuka di sekitarnya juga dipenuhi dengan keheranan. "Yang Mulia, Naga Biru." Tiba-tiba, banyak ahli dari Majelis Perdagangan Naga Biru berteriak marah dan sedih. Beberapa ahli dari Majelis Perdagangan Naga Biru menyerbu dengan marah ke arah Yang Xiao Tian, tetapi ekor leluhur naga darah biru menyapu dan meledakkan mereka. Yang Xiao Tian maju, menyatukan tubuh dan kepala Master Naga Biru ke dalam kuali surgawi naga hijau. Master Naga Biru, sebagai seekor naga, memiliki garis keturunan klan naga murni, yang nantinya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan klan naga. Kemudian, Yang Xiao Tian menemukan artefak surgawi luar angkasa milik musuhnya dan mengambilnya juga. Sebagai penguasa benua naga biru, isi artefak surgawi luar angkasa tidak diragukan lagi sangat berharga. Akan tetapi, Yang Xiao Tian tidak segera memeriksanya, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Li dari Majelis Perdagangan Naga Biru. Chen Li, murid tertua Li Kai dan satu-satunya murid Master Naga Biru yang tersisa. Melihat Yang Xiao Tian menatapnya, wajah Chen Li berubah drastis, dan dia mencoba melarikan diri, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia diledakkan menjadi kabut darah oleh pedang ki yang meletus dari telapak tangan Yang Xiao Tian. "Apakah ada yang ingin bergerak?" Yang Xiao Tian mengamati kerumunan. Para anggota Majelis Perdagangan Naga Azure tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Tatapan Yang Xiao Tian kemudian tertuju pada anggota istana tanpa hati.
Dia tahu bahwa Istana Tanpa Hati selalu berhubungan baik dengan Majelis Perdagangan Naga Biru. Melihat tatapan Yang Xiaotian yang ditujukan kepadanya, Namong Chun sangat ketakutan hingga dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yang Xiaotian. Melihat tidak ada seorang pun yang maju ke depan, Yang Xiaotian menghampiri kakak senior Luo Huaming, lalu memimpin para ahli tinggi dari Sekte Surgawi Penembus Surga, mereka melesat menembus langit dan berangkat. Setelah Yang Xiaotian pergi, kerumunan orang menatap ke arah tembok yang hancur dan noda darah yang mengotori Majelis Perdagangan Naga Biru, dan tidak seorang pun berbicara untuk waktu yang lama. Yang mulia, banyak ahli dari Majelis Perdagangan Naga Biru datang ke tempat Tuan Naga Biru jatuh, berlutut, dan menangis keras dalam kesedihan. Sekembalinya ke Sekte Surgawi Penembus Surga, Yang Xiaotian memberi instruksi kepada Persekutuan Perdagangan Penembus Surga untuk memulai pengambil alihan dan pengintegrasian jaringan kekuasaan dan pengaruh luas yang dimiliki oleh Majelis Perdagangan Naga Azure. Di dalam Istana Sekte Surgawi Penembus Surga, Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa milik Master Naga Biru. Yang membuat Yang Xiaotian senang, dalam artefak surgawi luar angkasa milik Master Naga Biru, Ki Asal memang melimpah, jumlahnya lebih dari 2000 helai, dan selain Ki Asal, ada juga banyak helai Ki Alam Semesta Purba, pasir waktu, dan air guntur kesengsaraan surgawi purba. Bahkan lebih banyak lagi Vena roh surgawi, totalnya lebih dari 200. Di samping itu, ada juga Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng yang masih muda, obat surgawi langka milik klan naga, yang setelah matang, khasiat obatnya dapat menyaingi obat surgawi kelas 10 juta tahun. Melihat ginseng Tyrannosaurus Thunderflame yang belum matang, sebuah ide terlintas di benak Yang Xiaotian, dan dia menaruhnya di dalam tanah roh bawaan. Benar saja, di bawah pengaruh tanah roh bawaan, ginseng Tyrannosaurus Thunderflame mulai bersinar dan tumbuh perlahan. Pada tingkat ini, dalam setahun, ginseng Tyrannosaurus api guntur akan matang, dan saat itu, dengan menelan dan mengasimilasinya, tidak hanya kekuatannya akan meningkat, tetapi teknik naga awal purbanya juga kemungkinan dapat maju ke tahap selanjutnya dari lapisan ke-16. Melihat ini, Yang Xiaotian membiarkan Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng tumbuh sendiri sementara ia memulai meditasi terpencil untuk memurnikan dan mengasimilasi Ki Asal dan Ki Alam Semesta Primordial yang diperoleh. Bab 825, murid ternama dari Master Waktu Yang Xiaotian pertama kali memurnikan dan mengasimilasi lebih dari 3000 helai Ki Asal. Setelah menerobos ke tingkat ke-7 alam Dewa Surgawi, kecepatan pemurniannya meningkat, dan dia dapat memurnikan 30 helai Ki Asal per hari. 4 bulan kemudian, dia telah menyempurnakan lebih dari 3000 helai Ki Asal. Sementara itu, kekuatannya telah melonjak dari tahap awal Dewa Surgawi tingkat ke-7 ke puncak tahap tengah. Dia hanya setengah langkah lagi dari tahap akhir. Setelah memurnikan lebih dari 3000 untaian Ki Asal, tubuh surgawi asalnya mencapai terobosan terus-menerus, mencapai tahap tengah lapisan ke-11. Yang Xiaotian tidak berhenti sejenak dan terus menyempurnakan Ki Alam Semesta Primordial. Memurnikan 60 helai Ki Alam Semesta Purba tiap hari, setelah lebih dari 4 bulan, dia telah sepenuhnya memurnikan semua Ki Alam Semesta Purba di dalam dirinya, akhirnya menerobos ke puncak tahap akhir Dewa Surgawi tingkat ke-7. Melihat bahwa dibutuhkan pemurnian hampir 8000 untai Ki Alam Semesta Primordial untuk maju dari puncak tahap tengah ke puncak tahap akhir Dewa Surgawi tingkat ke-7, Yang Xiaotian mengerutkan alisnya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, pada saat ia menerobos ke alam dewa-dewa, pengaruh Ki Alam Semesta Primordial pada dirinya akan sangat lemah. Secara umum, Ki Alam Semesta Primordial merupakan harta karun langka yang dapat dikultivasikan bagi mereka yang berada di alam Raja Surgawi. Tetapi karena ia sedang mengolah konstitusi surgawi Raja Kekacauan, kebutuhan energinya terlalu tinggi. Begitu ia mencapai alam dewa penguasa, ia kemungkinan besar akan membutuhkan buah surgawi alam semesta primordial sebagai gantinya. Akan tetapi, berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon surgawi alam semesta primordial saat ini, dibutuhkan waktu setidaknya 1000 tahun untuk menghasilkan buah surgawi alam semesta primordial. Oleh karena itu, ia perlu terus mencari saripati yang lebih subur untuk mempercepat pertumbuhan pohon surgawi alam semesta primordial. Karena ginseng Tyrannosaurus api petir belum matang, Yang Xiaotian akan menelan buah dewa takdir untuk berkultivasi di malam hari, dan pada siang hari, dia akan meninjau teknik kultivasi dan buku rahasia formasi susunan dari kuil Dewa Setan Langit dan harta karun naga besar, juga menyiapkan formasi dewa lapisan ke-11 tingkat atas. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian meminta kakak seniornya Luo Huaming untuk membantunya mencari tahu tentang kekuatan asal benua naga biru.
Sekarang setelah Tuan Naga Biru telah musnah, kekuatan asal benua Naga Biru tidak memiliki tuan, dan jika dia dapat memurnikan dan mengendalikannya, kekuatan tempurnya di benua Naga Biru akan meningkat berkali-kali lipat di masa depan. Sebulan kemudian, kakak laki-lakinya Luo Huaming memberitahunya bahwa sebelum Liang Yao menjadi penguasa Naga Biru, dia sering memasuki pegunungan Tianyi. Setelah mendengar ini, Yang Xiaotian memutuskan untuk menjelajah ke pegunungan Tianyi. Setelah pencarian yang cermat dan menyeluruh, ia akhirnya menemukan formasi besar asal benua Naga Biru jauh di bawah tanah di pegunungan tersebut. Menemukan formasi besar asal adalah satu hal, tetapi apakah dia bisa menyempurnakannya adalah masalah lain. Namun, bagi Yang Xiaotian, yang tak tertandingi dalam formasi dan memiliki keilahian kekacauan, menyempurnakan formasi besar asal benua Naga Biru bukanlah hal yang sulit. Dengan demikian, hanya dalam waktu setengah tahun, Yang Xiaotian telah menyempurnakan formasi besar asal benua Naga Biru dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan asal benua Naga Biru. Saat Yang Xiaotian menyempurnakan formasi besar asal benua Naga Biru, cahaya melonjak ke seluruh benua Naga Biru, memenuhi setiap sudut dengan lapisan kekuatan asal. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di benua Naga Biru semuanya merasakan anomali pada saat itu. Itu adalah kekuatan asal benua Naga Biru. Seseorang telah menguasai kekuatan asal benua Naga Biru lagi. Seorang leluhur dari Majelis Perdagangan Naga Biru, merasakan anomali itu, berseru kaget. Tak lama kemudian, berita bahwa Yang Xiaotian telah menguasai kekuatan asal benua Naga Biru pun tersebar. Benua Naga Biru sedang riuh. Para pakar dari Majelis Perdagangan Naga Azure, yang tadinya masih berharap, benar-benar patah semangat setelah mendengar berita itu, dan mengabaikan sepenuhnya sisa-sisa angan-angan di dalam hati mereka. Istana Tanpa Hati dan Sekte Pedang Darah, setelah mendengar berita itu, dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan. Lagi pula, Istana Tanpa Hati dan Sekte Pedang Darah selalu memiliki hubungan yang tegang dengan Sekte Surgawi Penembus Surga, dan sekarang setelah Yang Xiaotian mengendalikan kekuatan asal benua Naga Biru, hari-hari mereka ke depan niscaya akan penuh tantangan. Bagaimana mungkin, seseorang di alam Dewa Surgawi benar-benar dapat mengendalikan kekuatan asal benua Naga Biru kita? Di dalam Istana Tanpa Hati, Namong Chun mendengar berita itu, menjadi pucat, dan berusaha keras untuk mempercayainya. Di domain surgawi, dikatakan bahwa untuk menyempurnakan dan mengasimilasi formasi besar asal-usul suatu benua dan mengendalikan kekuatan asal-usul benua itu, seseorang setidaknya harus berada di alam Raja Surgawi. Bahkan benua yang peringkatnya paling rendah pun akan membutuhkan wilayah di atas Raja Surgawi. Namun Yang Xiaotian jelas hanya berada di alam Dewa Surgawi. Bahkan belum mencapai alam Master Surgawi. Namun dia mampu menyempurnakan dan mengasimilasi formasi besar asal benua Naga Biru. Bukan saja Namong Chun tidak mempercayainya, tetapi banyak tokoh terkemuka di benua Naga Biru juga tidak mempercayainya. Lagi pula, itu adalah kesamaan di domain surgawi, untuk mengendalikan benua tertentu di domain surgawi, seseorang harus setidaknya menjadi Raja Surgawi. Meskipun Namong Chun dan yang lainnya bersikap skeptis, para tokoh terkemuka dari seluruh benua Naga Biru tetap berdatangan ke Sekte Surgawi Penembus Surga dan terus-menerus menyampaikan ucapan selamat. Bagi para pembangkit tenaga listrik yang datang dalam jumlah banyak, Yang Xiaotian meminta kakak senior untuk menerima mereka sementara dia melanjutkan retret kultivasinya untuk memurnikan dan mengasimilasi ginseng Tyrannosaurus Thunderflame yang telah matang. Beberapa bulan kemudian, Yang Xiaotian telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat dari Thunderflame Tyrannosaurus Ginseng, dan seperti yang diharapkan, kekuatannya berhasil menembus tahap awal lapisan ke-8 alam Dewa Surgawi. Setelah sebulan berkultivasi, Yang Xiaotian akhirnya mengakhiri retretnya. Kau akan pergi ke benua iblis hitam. Luo Huaming gembira melihat Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya, tetapi sangat terkejut ketika tiba-tiba mendengar tentang rencana untuk mengunjungi benua iblis hitam. Yang Xiaotian mengangguk, beberapa hari yang lalu di Kota Cahaya, leluhur cahaya menyebutkan bahwa dia telah melihat guru 2 tahun lalu di benua setan hitam, jadi saya ingin pergi ke sana dan melihat apakah saya dapat menemukan guru. Tentu saja, perjalanannya ke benua iblis hitam bukan hanya untuk mencari gurunya, Hong Feng. Dia juga ingin mencari api surgawi matahari bulan di alam matahari bulan benua iblis hitam, peringkat keempat. Jika dia dapat menemukan api surgawi matahari bulan, dia akan dapat membuat pil surgawi 5 kesengsaraan. Begitu dia memberi pohon surgawi alam semesta purba pil surgawi 5 kesengsaraan, pertumbuhan pohon surgawi alam semesta purba akan bertambah cepat 2 kali lipat. Lebih jauh,
Leluhur cerah menyebutkan bahwa Master of Time pernah mengambil seorang murid nominal di benua iblis hitam. Ia bermaksud memberi penghormatan kepada murid nominal Master of Time ini, berharap orang ini akan mengetahui keberadaan Master of Time. Selama bertahun-tahun, meskipun ia telah memperoleh banyak pasir waktu, peningkatan tubuh surgawi abadi selalu lambat. Namun, akan berbeda dengan pohon surgawi waktu. Setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan pergi ke benua iblis hitam untuk mencari gurunya, Luo Huaming mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa dan berkata, ini adalah hadiah ucapan selamat yang diberikan kepadamu oleh para ahli dari berbagai tempat selama setengah tahun terakhir. Yang Xiaotian membukanya untuk memeriksa dan melihat bahwa di dalamnya terdapat ribuan helai ki asal dan ki alam semesta primordial, bersama dengan sejumlah pasir waktu dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Yang Xiaotian tidak berbasa-basi dan menerimanya. Bagaimanapun, ia sangat membutuhkan benda-benda ini untuk meningkatkan kekuatannya. Di domain Desolate, Dewa Surgawi adalah penguasa daerah, tetapi di domain Surgawi, Dewa Surgawi hanyalah pembangkit tenaga listrik biasa. Oleh karena itu, ia perlu berusaha untuk meningkatkan kekuatannya menjadi Master Surgawi terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian berangkat dari benua naga biru bersama leluhur naga darah biru dan anjing hitam menuju benua iblis hitam. Dalam perjalanan, di dalam kapal terbang, Yang Xiaotian mengeluarkan ribuan helai ki asal dan ki alam semesta primordial yang diterima dari kakak senior dan mulai memurnikan dan mengolahnya. Meskipun benua setan hitam berbatasan dengan benua naga biru, untuk mencapainya diperlukan perjalanan melintasi banyak wilayah maritim yang dihuni oleh binatang laut yang kuat. Namun, yang mengejutkan Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru, kapal mereka tidak diserang oleh binatang laut saat mereka melewati wilayah ini. Yang Xiaotian melirik anjing hitam sambil berpikir. Setelah melewati wilayah maritim tanpa insiden, kedua pria dan anjing itu akhirnya tiba di benua iblis hitam. Bab 826, Putri Tidur dari Alam Matahari Bulan, benua iblis hitam. Yang Xiaotian menatap benua di depannya yang diselimuti lapisan tipis ki iblis hitam di langit tinggi dan kemudian mengarahkan kapal terbang menuju kota yang mendekat. Dia berencana untuk terlebih dahulu mengunjungi kota terdekat guna menanyakan perihal masalah di alam matahari bulan, lalu berangkat menuju alam matahari bulan untuk menaklukkan api surgawi matahari bulan. Selama bertahun-tahun, dia sangat ingin berkultivasi dan tidak pernah punya waktu untuk mengunjungi benua iblis hitam. Kali ini, dia bermaksud untuk menaklukkan api surgawi matahari bulan terlebih dahulu, sebelum mencari murid yang dikenal sebagai Master Waktu. Setelah tiba di kota terdekat, Yang Xiaotian dan teman-temannya langsung menuju ke sebuah penginapan di mana mereka memesan anggur dan dengan santai bertanya kepada pelayan kedai tentang alam matahari bulan. Seperti dugaannya, setelah mendengar tentang alam matahari bulan, pelayan kedai itu mengoceh kepada Yang Xiaotian tentang berbagai kejadian aneh dan ganjil yang terjadi di alam matahari bulan. Alam matahari bulan sangat terkenal di benua iblis hitam. Di zaman kuno, alam ini merupakan kekuatan terdepan di benua iblis hitam. Tetapi tersebar rumor bahwa penguasa alam matahari bulan telah mendapatkan seorang putri tidur. Putri tidur ini, meskipun dalam keadaan tertidur, memiliki kecantikan yang tak tertandingi, seluruh dirinya memancarkan godaan yang luar biasa. Kemudian, seseorang membocorkan bahwa putri tidur memiliki rahasia artefak surgawi kekacauan, yang menarik masuknya para penguasa dari seluruh benua iblis hitam ke alam matahari bulan untuk merenggut putri tidur, yang mengakibatkan perang dahsyat. Penguasa matahari bulan menolak menyerahkan putri tidur, dan setelah menderita serangan dari para penguasa kuat di segala sisi, alam matahari bulan mengalami kemunduran dan perlahan-lahan musnah ditelan arus waktu. Bahkan di zaman kuno, alam matahari bulan telah menjadi tanah kematian. Namun hingga hari ini, banyak sekali tokoh terkemuka yang terus berbondong-bondong mendatangi alam matahari bulan, bukan hanya untuk mencari harta karun alam tersebut, tetapi juga untuk menemukan putri tidur yang legendaris. Bukan hanya karena artefak surgawi kekacauan yang dikabarkan tersembunyi di dalam tubuh putri tidur tetapi juga untuk menyaksikan kecantikannya sendiri. Untuk melihat apakah putri tidur yang legendaris itu benar-benar cantiknya tak terlukiskan. Akan tetapi, tahun demi tahun berlalu, tak seorang pun berhasil memperoleh harta karun alam matahari bulan, tak seorang pun pula yang berhasil menemukan putri tidur yang legendaris. Lebih jauh lagi, banyak orang yang menjelajah ke alam matahari bulan menghilang secara misterius dan tidak pernah terlihat lagi. Sebagian mengatakan mereka tersihir oleh putri tidur, yang ditakdirkan tinggal selamanya di alam matahari bulan sebagai makhluk tak berjiwa, sedangkan sebagian lainnya percaya bahwa orang-orang itu hanya tersandung pada pembatasan susunan agung alam,
terperangkap dalam susunan besar, dan tidak dapat melarikan diri. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan bahwa orang-orang ini menemui ajalnya di Danau Matahari Bulan. Setelah penyelidikan yang terperinci, Yang Xiaotian memberikan beberapa batu roh kelas surgawi kepada pelayan kedai, yang membungkuk penuh terima kasih sebelum pergi. Putri tidur, gumam Yang Xiaotian. Dia pun penasaran dengan putri tidur ini dari kisah alam matahari bulan, mengetahui bahwa pada zaman kuno, alam matahari bulan merupakan kekuatan pertama di benua iblis hitam dan telah jatuh karena putri tidur ini. Si putri tidur, leluhur naga darah biru juga merenung. Ia pernah menjelajah ke alam matahari bulan dan mencari putri tidur sendiri, namun bertemu dengan iblis mayat dari alam tersebut, dan hampir kehilangan nyawanya di sana. Hari berikutnya, Yang Xiaotian, bersama leluhur naga darah biru dan anjing hitam, meninggalkan kota, menuju alam matahari bulan. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di alam matahari bulan. Di daratan di depan, bahkan di siang hari, tanah diselimuti lapisan kabut abu-abu. Kabut ini, yang mengalir tidak seperti biasanya, terkadang berputar cepat dan di waktu lain bergerak sangat lambat sehingga tampak stagnan, seperti sungai yang mengalir cepat dan melambat sesekali. Yang Xiaotian dan yang lainnya menginjakkan kaki di tanah alam matahari bulan. Tanah di alam matahari bulan gembur dan berpasir, serta mengeluarkan suara berderit saat diinjak. Meski hanya pinggirannya, Yang Xiaotian masih dengan hati-hati mengaktifkan 17 segel kaisar surgawi di alisnya. Yang Xiaotian merasa lega, kekuatan segel kaisar surgawi tetap efektif melawan larangan susunan besar di alam matahari bulan, sehingga dia bisa merasakan larangan susunan di sekelilingnya dengan jelas. Dulu di kuil Dewa Setan Langit, kekuatan segel kaisar surgawi pernah gagal. Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru sangat berhati-hati dan waspada, sedangkan anjing hitam tampak acuh tak acuh, berjalan sembarangan. Yang Xiaotian dan leluhur naga darah Azure dengan hati-hati menghindari pembatasan arai besar, tetapi anjing hitam itu hanya melewatinya. Yang mengejutkan Yang Xiaotian, pembatasan itu tidak menyerang anjing hitam. Anjing hitam tampak dalam keadaan tak berbentuk dan tak berwujud. Dengan kaki depannya terangkat, anjing hitam menunjuk ke Yang Xiaotian. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan mampu melakukan hal yang sama di masa depan? Tanya Xiaotian. Setelah menghabiskan hari bersama, Xiaotian secara umum dapat memahami apa yang ingin disampaikan anjing hitam. Lihat, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapainya? Tanya Xiaotian sambil tersenyum. Anjing hitam mengangkat satu jarinya, lalu menulis karakter 10.000 di tanah. 10.000 tahun. Xiaotian terdiam dan terlalu malas untuk memperhatikan anjing hitam itu, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kelompok ahli sekte yang juga telah memasuki alam matahari bulan, namun semuanya bersikap damai dan hanya berpapasan satu sama lain. Orang-orang ini semua terkejut ketika mereka melihat anjing hitam di sisi Xiaotian. Rupanya mereka tidak menyangka akan ada orang yang membawa anjing ke alam matahari bulan. Malam pun tiba. Pada malam hari, mayat iblis di alam matahari bulan menjadi luar biasa aktif, dan dengan kabut tebal yang semakin menebal, baik penglihatan maupun kekuatan jiwa terhalang, sehingga Xiaotian dan kelompoknya memutuskan untuk mencari lembah untuk beristirahat malam, berencana untuk melanjutkan perjalanan mereka saat fajar. Tak lama kemudian, api unggun pun menyala. Kehangatan api unggun mengusir rasa dingin di sekitar mereka. Xiaotian duduk di dekat api unggun, mengedarkan teknik kultivasinya untuk berlatih. Setelah memurnikan dan mengasimilasi beberapa ribu untaian ki asal dan ki alam semesta purba yang diberikan oleh kakak seniornya, dia berhasil menerobos ke tahap tengah tingkatan Dewa Surgawi berunsur 8, dan tubuh surgawi asalnya juga berhasil menerobos ke tahap tengah tingkatan 12 kali lipat. Tubuh surgawi alam semesta primordialnya bahkan lebih tinggi, telah mencapai periode akhir 16 lapisan, hampir mendekati lapisan ke-17, dan saat ini merupakan yang paling cepat berkembang di antara keempat tubuh surgawinya. Tubuh surgawi abadinya berada pada pertengahan periode 16 lapisan, sedangkan tubuh dewa takdir surga primordialnya berada pada akhir lapisan ke-15. Leluhur naga darah biru menyaksikan Xiaotian berlatih, dipenuhi rasa takjub, hormat, dan kagum. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia, seorang raja surgawi lapisan keempat yang perkasa, merasa hormat dan kagum terhadap dewa surgawi, dan tidak seorang pun akan mempercayainya jika diceritakan. Namun, ini adalah perasaan leluhur naga darah biru yang paling tulus saat ini. Melihat Xiaotian mengedarkan 3 jenis teknik kultivasi sekaligus,
anjing hitam juga memperhatikannya dengan penuh minat, tampaknya mempelajari bagaimana Xiao Tian berhasil melakukannya. Setelah mengamati sejenak, ia pun duduk bersila, berusaha mengedarkan 3 teknik kultivasi secara bersamaan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tidak dapat mempraktikkan 3 teknik kultivasi secara bersamaan. Dalam usahanya yang dahsyat, ia akhirnya mengeluarkan beberapa kentut yang keras. Ledakan itu mengakibatkan angin kencang menderu melalui lembah. Ledakan itu bergema terus-menerus di lembah itu. Leluhur naga darah biru tercengang. Mungkinkah itu benar-benar berhasil? Setelah mengeluarkan beberapa kentut keras, si anjing hitam pun merasa sedikit malu dan berhenti, melotot ke arah leluhur naga darah biru yang membuatnya takut hingga buru-buru mengalihkan pandangan, hanya fokus ke daging panggang di tangannya. Malam telah berlalu. Saat fajar menyingsing dan kabut menipis, setan mayat perlahan mulai menghilang, dan Xiao Tian beserta kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama setelah Xiao Tian dan yang lainnya melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar teriakan marah di depan, "Luo Jin, jangan pergi terlalu jauh." Bab 827, Pembentukan Mayat Pemurnian Darah, menurutmu kita bertindak berlebihan? Bahkan jika kita bertindak berlebihan, apa yang dapat dilakukan negara kuno Wudingmu? Sebuah suara menantang menjawab. Negara kuno Wuding. Xiao Tian tercengang. Negara kuno Wuding adalah salah satu kekuatan terkuat di benua iblis hitam. Karena rasa ingin tahunya terusik, Xiao Tian berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok pria berpakaian hitam mengelilingi sekelompok wanita. Semua wanita itu sangat menarik. Orang yang memimpin mereka mengenakan jubah kekaisaran dari negara kuno Wuding. Mungkinkah dia adalah putri dari negara kuno Wuding? Melihat orang-orang berpakaian hitam berani menyerang putri dari negeri kuno Wuding, Xiao Tian tidak dapat menahan rasa penasarannya tentang identitas mereka. Serahkan, tuntut pemuda yang memimpin para penyerang berpakaian hitam, Luo Jin. Dalam mimpimu, putri dari negara kuno Wuding, Chen Mengxuan, membalas dengan dingin. Mendengar ini, sorot mata Luo Jin menjadi dingin, dan dia mencibir, "Chen Mengxuan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu adalah putri dari negara kuno Wuding? Ini kesempatan terakhirmu. Serahkan. Kalau tidak, aku sendiri yang akan menanggalkan pakaianmu dan kemudian mencari dengan perlahan." Wajah Chen Mengxuan memerah karena marah, dan dia melotot ke arahnya, "Luo Jin, kamu tidak akan berani. Kalian akan segera tahu apakah aku berani atau tidak," kata Luo Jin sambil tersenyum, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengintensifkan serangan mereka. Di bawah serangan skala penuh dari bawahan Luo Jin, Chen Mengxuan dan pengawal wanitanya berada dalam bahaya besar. Tepat saat Chen Mengxuan dipaksa mundur, tiba-tiba, Luo Jin melompat dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih dada Chen Mengxuan. Chen Mengxuan tidak dapat menghindarinya, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tepat saat tangan Luo Jin hendak melakukan kontak, tiba-tiba, pedang Qi merobek udara. Kekuatan pedang Qi menyebabkan ekspresi Luo Jin berubah drastis. Dia tidak punya waktu untuk melanjutkan serangannya dan buru-buru mundur, sambil melancarkan pukulan dahsyat yang meraung ke arah pedang Qi. Akan tetapi, kekuatan pedang Qi berada di luar imajinasinya, pedang itu langsung menembus kekuatan tinjunya dan terus menerjang ke arahnya. "Tuan muda, berhati-hatilah." Pada saat itu, salah satu bawahan Luo Jin, Tetua Mo, ikut campur dengan pedang Qi miliknya, yang akhirnya menangkis pedang Qi yang datang. Meski begitu, Luo Jin berkeringat dingin. Situasi berubah secara tiba-tiba, dan semua orang melihat seorang pria muda berpakaian biru diikuti oleh seorang pria setengah baya kekar dan seekor anjing hitam. Melihat anjing hitam itu, orang banyak tampak terkejut sesaat. Tatapan Luo Jin jatuh pada Xiao Tian, matanya dipenuhi amarah dan wajahnya menjadi gelap. "Siapa kamu? Berani ikut campur dalam urusan Istana Laut Iblis kita?" Istana Laut Setan. Xiao Tian terkejut. Bukankah si Mou yang mereka temui di konferensi pedang Dao Istana Dewa Aspek Segudang adalah leluhur Istana Laut Iblis? Istana Laut Iblis, jadi kamu bersama Ye Bumo? Xiao Tian bertanya. "Kamu adalah kakak seniorku," jawab Luo Jin, nada dan sikapnya menunjukkan sedikit rasa bangga. Bagaimanapun, Ye Bumo sangat terkenal, dianggap sebagai orang pertama di bawah Raja Iblis di benua Iblis Hitam. Mendengar pihak lain adalah adik laki-laki Ye Bumo, Xiao Tian terkejut. "Nak, sekarang setelah kau tahu aku murid Istana Laut Iblis, lebih baik kau nyahlah," kata Luo Jin dingin. Akan tetapi,
Baru saja kata-katanya itu terucap, dia terlempar oleh ki pedang dari leluhur naga darah biru. Kecepatan ki pedang leluhur naga darah biru membuat Luo Jin dan para ahli di sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Luo Jin terpental dan jatuh ke kejauhan, batuk darah dalam jumlah banyak, seluruh tubuhnya hancur, dan sebuah tebasan pedang menebas dadanya. Sedikit lebih dalam lagi, seluruh dadanya mungkin telah terbelah. Darah tiba-tiba membasahi seluruh tubuh Luo Jin. Para ahli dari Istana Laut Iblis terkejut dan kemudian menjadi marah, menyerang leluhur naga darah biru dengan sekuat tenaga. Melihat para ahli Istana Laut Iblis menyerang, leluhur naga darah biru menebas dengan pedangnya. Puluhan ahli Istana Laut Iblis semuanya terbelah menjadi kabut darah. Bahkan Penatua Mo pun tidak terkecuali. Melihat ini, raut wajah Luo Jin dan Chen Mengxuan berubah. Perlu diketahui bahwa Tetua Mo adalah seorang master surgawi di puncak 10 kali lipat, dan bahkan bagi seorang raja surgawi setengah langkah, akan sangat sulit membunuhnya dalam satu gerakan. Enyahlah, kata Yang Xiaotian sambil menatap Luo Jin dengan dingin. Luo Jin tidak berani berkata apa-apa lagi dan lari karena panik dan ketakutan. Setelah Luo Jin melarikan diri, Chen Mengxuan menghampiri Yang Xiaotian dan membungkuk pada Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Chen Mengxuan berterima kasih kepada Tuan Muda dan Tetua atas penyelamatannya. Hanya lewat saja, tidak masalah sama sekali. Yang Xiaotian menjabat tangannya dan kemudian pergi bersama leluhur naga darah Azure dan anjing hitam. Bolehkah aku bertanya siapa Tuan Muda itu? Chen Mengxuan bergegas menyusul dan bertanya dengan cemas. Yang Xiaotian tidak menanggapi dan terus menerobos langit dengan leluhur naga darah biru dan anjing hitam. Chen Mengxuan menatap kepergian sosok Yang Xiaotian, agak linglung. Yang mulia putri, sekarang benda itu sudah ditemukan, kita harus kembali ke negeri kuno Wuding. Seorang pelayan pengawal datang ke sisi Chen Mengxuan dan berkata. Chen Mengxuan mengangguk, lalu berbalik dan terbang bersama sekelompok pelayan. Yang Xiaotian dan rombongan terus terbang lebih dalam, dengan Yang Xiaotian mendeteksi keberadaan api surgawi matahari bulan saat mereka bergerak maju. Saat ini ia memiliki 5 api surgawi agung, yaitu teratai hijau, Siwei, naga biru, 1000 Buddha, dan kesengsaraan surgawi, yang memungkinkannya merasakan keberadaan api surgawi matahari bulan dalam jangkauan yang sangat luas. Jadi, selama api surgawi matahari bulan masih berada di alam matahari bulan, dia akhirnya akan menemukannya. Namun, beberapa hari telah berlalu dan Yang Xiaotian masih belum merasakan nafas api surgawi matahari bulan. Sebaliknya, ia menemukan 2 jenis api abnormal, yang sekarang seperti sampah bagi Yang Xiaotian. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke alam matahari bulan, mereka menjumpai semakin banyak setan mayat. Para iblis mayat ini bertransformasi dari berbagai pusat kekuatan sekte besar setelah tercemar oleh energi iblis mayat saat memasuki alam matahari bulan, beberapa di antaranya bahkan merupakan raja surgawi dan sangat sulit untuk ditangani. Di dalam alam matahari dan bulan, bahkan ada setan mayat kuno dari era kuno. Setan mayat kuno ini adalah prajurit yang gugur dari kerajaan matahari dan bulan di masa lalu, dan bertemu dengan mereka berarti kematian yang hampir pasti. Leluhur naga darah biru sendiri pernah berhadapan dengan iblis mayat kuno seperti itu, dia hanya bisa selamat setelah menghabiskan semua artefak surgawinya. Setelah memasuki kedalaman alam matahari bulan, Yang Xiaotian, leluhur naga darah biru, dan rekan-rekannya menjadi semakin berhati-hati, kecuali anjing hitam, yang masih tampak tidak peduli. Ekornya masih bergoyang-goyang. Yang mengejutkan leluhur naga darah biru adalah ekor anjing hitam bisa berputar 360 derajat. Pada hari ini, Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba di tanah yang berlumuran darah. Tanah di depan seluruhnya berlumuran darah. Darah yang menetes, seolah terus merembes dari perut bumi, merupakan suatu kejutan bagi indera. Ini adalah formasi mayat pemurnian darah. Leluhur naga darah Azure berkata dengan ekspresi berat. Yang Xiaotian mengangguk, darah yang terus mengalir dari tanah menunjukkan formasi mayat pemurnian darah di bawah permukaan. Umumnya, tempat dengan formasi seperti itu berbahaya, dengan iblis mayat yang kuat di dekatnya, dan bahkan mungkin iblis mayat kuno. Semuanya, hati-hati, kata Yang Xiaotian serius, sebelum memanggil armor Dewa Matahari dan 5 api dewa besar, lalu terbang ke tanah berlumuran darah di depan. Bahkan leluhur naga darah biru, yang berada di alam 4 raja surgawi, mengenakan zirah surgawi dan menggenggam pedang naga darah biru erat-erat, tampak tegang. Anjing hitam mengikuti di samping Yang Xiaotian, menatap Sun Divine Armor dengan ekspresi terkejut. Baru saja Yang Xiaotian memasuki daratan di depannya, tiba-tiba 5 api surgawi agung menjadi luar biasa gelisah.
Bab 828, ekor anjing hitam merasakan 5 api surgawi yang luar biasa gelisah. Wajah Yang Xiaotian berseri-seri karena kegembiraan saat dia melihat ke arah ujung daratan luas di depannya. Api surgawi matahari bulan berada tepat di ujung tanah berwarna darah ini. Tepat saat Yang Xiaotian hendak terbang maju, tiba-tiba daratan berwarna darah di depannya terbelah, dan energi iblis mayat yang mengerikan serta bau darah membumbung ke angkasa. Wajah Yang Xiaotian berubah drastis. Ayo pergi. Dia segera menerobos udara bersama leluhur naga darah Azure. Anjing hitam mengikutinya. Tepat saat Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru baru saja mulai terbang maju, tiba-tiba, bayangan raksasa dari iblis mayat muncul dari tanah yang retak. Iblis mayat ini, yang memancarkan energi mayat dan energi iblis yang bergulung-gulung, dengan seluruh energi darah tubuhnya membumbung ke langit, tidak salah lagi adalah iblis mayat kuno. Tepat saat iblis mayat kuno itu menyeruak dari tanah berwarna darah, tiba-tiba, tanah di kejauhan meledak lagi, dan iblis mayat kuno lainnya pun menyembur keluar, yang ini auranya bahkan lebih kuat. Deru yang membubung hingga ke angkasa membentuk badai dahsyat yang mengguncang jarak bermil-mil jauhnya. Tak lama kemudian, satu demi satu, total 19 iblis mayat kuno meledak dari tanah. 19 iblis mayat kuno membangkitkan gelombang besar energi mayat dan energi iblis, mengejar Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru dengan kecepatan yang mencengangkan, terus-menerus mendekati Yang Xiaotian. Sekalipun Yang Xiaotian telah mengaktifkan kekuatan keempat tubuh surgawi dan 2 dewa kekacauan, dia masih terus dikejar oleh 19 iblis mayat kuno. Leluhur naga darah biru, melihat 19 iblis mayat kuno terus mendekat, wajahnya berubah drastis. Di masa lalu, dia hanya pernah bertemu 2 iblis mayat kuno, dan butuh semua artefak surgawi yang dimilikinya untuk melarikan diri. Sekarang, jumlahnya menjadi 19. Dan ke-19 orang ini bahkan lebih menakutkan daripada 2 orang yang pernah dia temui sebelumnya. Tanpa mempedulikan hal lain, leluhur naga darah biru meraung ke langit, berubah wujud menjadi naga hijau, "Tuanku, maju." Yang Xiaotian melompat dan mendarat di kepala leluhur naga darah biru. Leluhur naga darah biru terbang dengan sekuat tenaganya. Setelah berubah ke bentuk naga, kecepatan leluhur naga darah biru meningkat secara signifikan. Anjing hitam terus mengikuti dengan santai di samping Yang Xiaotian. Akan tetapi, meskipun leluhur naga darah biru telah berubah wujud menjadi wujud naga dan kecepatannya meningkat, 19 iblis mayat kuno masih terus mendekat. Yang terkuat dari setan mayat kuno bahkan telah mendekat hingga 100 meter di belakang Yang Xiaotian dan yang lainnya. Iblis mayat kuno itu meraung, matanya yang berwarna merah darah tampak ganas, dan tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan ke arah Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru. Energi iblis mayat yang mengamuk berkumpul menjadi tangan iblis mayat raksasa, menyapu ke arah Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru dengan kekuatan yang menyelimuti langit, tepat saat tangan iblis mayat itu hendak menghantam mereka. Tubuh Guru Ding meledak menjadi api keemasan yang menjulang ke langit. Tangan iblis mayat menghantam perisai api emas milik Guru Ding. Denting. Perisai api emas itu juga bergetar hebat, hampir terasa seperti hendak meledak. Melihat hal itu, iblis mayat kuno kembali meraung marah dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Api emas Guru Ding berkobar sekali lagi. Serangan telapak tangan iblis mayat mendarat di perisai api emas, menyebabkan ledakan dahsyat, mengangkat gelombang udara tanpa batas, dan membuat tanah berwarna darah melonjak ke udara. Darah yang mengucur dari tanah bahkan berceceran di langit. Melihat darah mengucur deras dari tanah dan berceceran di mana-mana, si anjing hitam mengernyitkan dahinya, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Kemudian, ia mengibaskan ekornya dan sambil berputar, melepaskan gelombang kekuatan caotik. Ledakan. Gelombang kekuatan caotik ini, bagaikan cambuk raksasa, dengan kasar mencambuk tubuh iblis mayat kuno itu. Iblis mayat kuno yang ganas, yang terkena cambuk, meledak, tubuhnya meledak menjadi puluhan kelompok, dan mayat serta energi iblis di sekitarnya hancur berkeping-keping. Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru menyaksikan dengan takjub ekor anjing hitam yang dapat berputar 360 derajat. Apakah ini bisa berjalan? Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru terus terbang maju. Sementara itu, 18 orang lainnya masih mengejar mereka dengan gila-gilaan dari belakang, terus-menerus menyerang. Melihat itu, si anjing hitam menjadi agak kesal, ekornya tiba-tiba berputar dengan hebat dan mengayun keluar, mengirimkan 18 kekacauan kekuatan yang kacau, yang semuanya menghancurkan 18 setan mayat kuno. Ke-18 iblis mayat kuno hancur berkeping-keping.
Udara dipenuhi dengan energi iblis mayat yang meledak. Yang Xiaotian dan leluhur naga darah biru menatap anjing hitam dengan kaget. Yang Xiaotian tahu anjing hitam itu tangguh, tetapi tidak menyangka akan sejauh ini. Hanya dengan gesekan biasa dan 18 iblis mayat kuno terhapus. Kekuatan macam apa ini? Anjing hitam, setelah menghancurkan kelompok setan mayat kuno, tampak sama sekali tidak peduli, seolah-olah baru saja melakukan sesuatu yang sangat biasa. Namun, ia menatap Master Ding di tubuh Yang Xiaotian dan menyalak 2 kali, wang-wang. Melihat anjing hitam dengan mudah menangani 19 iblis mayat kuno di belakangnya, Yang Xiaotian menghela napas lega. Pada saat itu, anjing hitam datang ke sisi Yang Xiaotian, menciumnya, dan menatapnya dengan penuh permohonan. Yang Xiaotian tahu persis apa yang diinginkan makhluk itu, meskipun agak terdiam, memotong sepotong batu roh kekacauan untuknya. Yang Xiaotian terus terbang ke arah yang ditunjukkan oleh api surgawi matahari bulan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi tanah berwarna merah darah. Ujung tanah merah darah itu adalah laut darah yang luas. Dan fluktuasi dari api surgawi matahari bulan datang dari dasar laut darah ini. Yang Xiaotian sepenuhnya mengaktifkan Sun Divine Armor dan 5 Divine Flame Agung, lalu bersama dengan Azure Blood Dragon Ancestor, menerobos Blood Sea untuk memasuki kedalamannya. Laut darah ini tidak terbentuk dari darah biasa, ia membawa kebencian yang luar biasa dan kekuatan yang merusak. Begitu berada di dasar laut, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya diselimuti oleh laut darah, nyaris tak dapat melihat apapun di sekitar mereka. Yang Xiaotian hanya bisa terus menuju ke api surgawi matahari bulan dengan inderanya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian mencapai dasar laut darah, dan setelah terbang sedikit lebih jauh, mereka tiba di suatu tempat di dasar laut. Laut darah akhirnya menghilang di sekitar mereka, memperlihatkan di depan daratan sebuah matahari raksasa dan bulan besar yang melayang. Matahari dan bulan melahap langit dan bumi dengan apinya. Melihat matahari dan bulan memancarkan api yang dahsyat, Yang Xiaotian merasakan luapan kegembiraan dalam hatinya. Matahari bulan api surgawi. Akhirnya ketemu. Yang lebih menggetarkan hati Yang Xiaotian adalah bahwa di bawah api surgawi matahari bulan terdapat istana surgawi yang sangat besar yang menyala dengan kobaran api yang dahsyat. Melihat istana dilalap api, leluhur naga darah biru pun berseru kaget, harta karun matahari bulan. Yang Xiaotian mengangguk. Istana surgawi itu tidak diragukan lagi merupakan harta karun dari alam matahari bulan sebelumnya. Tampaknya api surgawi matahari bulan sedang menjaga harta karun matahari bulan ini. Tanpa ragu, Yang Xiaotian melesat maju dan mulai menguasai api surgawi matahari bulan. Dengan menguasainya, perolehan harta karun alam matahari bulan akan menjadi lebih mudah. Begitu Yang Xiaotian mendekati istana surgawi matahari bulan, tiba-tiba, api surgawi matahari bulan memuntahkan 2 jenis api yang menakjubkan, satu yin dan satu yang, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan leluhur naga darah biru pun gemetar di dalam. Akan tetapi, saat api surgawi matahari bulan mencapai depan Yang Xiaotian, api tersebut dihalangi oleh api emas Master Ding. Yang Xiaotian dengan lancar mengedarkan teknik kultivasinya, melepaskan ribuan naga surgawi yang melilit api surgawi matahari bulan, menjebaknya dengan kuat. Sementara itu, ia menggunakan teknik pengendalian api, dan mengarahkan serangkaian rune api ke dalam api surgawi matahari bulan. Api matahari bulan surgawi membumbung tinggi ke angkasa, berjuang dengan ganas, terus-menerus membombardir ribuan naga surgawi yang menahannya. Ada beberapa kejadian ketika ia hampir menembus kekuatan Yang Xiaotian. Melihat hal itu, anjing hitam pun menghampiri langit di atas api surgawi matahari bulan, tanpa takut sedikit pun terhadap api surgawi tersebut, dan dengan sekali ayunan kakinya, ia langsung menghantam api surgawi matahari bulan ke tanah. Bab 829, tidak dapat menemukan putri tidur api surgawi matahari bulan ditampar ke tanah, dan di sana ia tergeletak dan tetap diam. Dan api surgawi yang menjulang tinggi itu tiba-tiba menjadi jinak. Begitulah kekuatan anjing hitam. Anda harus mengerti, api surgawi matahari bulan berada pada peringkat keempat di antara api surgawi, dan bahkan Raja Surgawi tidak akan berani menyentuh apinya dengan tinjunya. Namun, anjing hitam telah menamparnya dengan cakarnya. Dan kakinya sama sekali tidak terluka. Melihat anjing hitam membanting api surgawi matahari bulan ke tanah, Yang Xiaotian dalam hati mengacungkan jempol kepada anjing hitam, lalu terus menggunakan teknik pengendalian api, terus-menerus mengarahkan rune api ke dalam api surgawi matahari bulan. Setelah api surgawi matahari bulan tidak memberikan perlawanan, tidak lama kemudian rune api pun terintegrasi dengan lancar ke dalamnya.
Saat rune api yang Xiao Tian terus menyatu dengan api surgawi matahari bulan, cahayanya melonjak sekali lagi dan api surgawi itu menjadi ganas lagi. Dalam waktu yang singkat, Yang Xiao Tian terikat darah dengan api surgawi matahari bulan. Meski begitu, Yang Xiao Tian tidak mengendurkan kewaspadaannya dan terus mengarahkan rune api ke dalam api surgawi matahari bulan. Akhirnya, nyala api matahari bulan surgawi membumbung tinggi, mendapatkan kembali kecemerlangan aslinya. Dengan satu pikiran dari Yang Xiao Tian, api surgawi matahari bulan membumbung tinggi, berubah menjadi matahari dan bulan, dan berputar di sekitar tubuhnya. Setelah berhasil menaklukkan api surgawi matahari bulan, Yang Xiao Tian merasakan sensasi kegembiraan. Sekarang, dengan memiliki 6 api surgawi agung, dia dapat memurnikan pil surgawi tingkat 95 kesengsaraan surgawi. Yang Xiao Tian terus memanipulasi api surgawi matahari bulan untuk sementara waktu, membiasakan dirinya dengan kekuatannya sebelum akhirnya menarik kembali 6 api surgawi besar ke dalam tubuhnya. Anjing hitam itu datang dan mengelus-elus Yang Xiao Tian. Memahami maksudnya, Yang Xiao Tian memotong sepotong batu roh kekacauan untuk anjing hitam, kemudian tatapannya beralih ke istana surgawi alam matahari bulan. Sekarang setelah serangan dari api surgawi matahari bulan telah berhenti, saatnya untuk mengumpulkan harta karun matahari bulan. Hanya saja tidak dapat dipastikan berapa banyak ki asal dan ki alam semesta purba yang ada di dalam harta karun matahari bulan. Yang Xiao Tian dan leluhur naga darah biru tiba di depan istana surgawi matahari bulan. Pola matahari dan bulan dicap di atas gerbang istana surgawi, melambangkan sistem ganda formasi surgawi sistem api dan formasi surgawi sistem es. Yang Xiao Tian mempelajarinya dengan saksama. Formasi dewa kuno sistem ganda ini sangat rumit, dan setiap jimat dewa yang tertulis sangat rumit, memecahkannya akan memakan waktu. Sementara Yang Xiao Tian mempelajari formasi dewa kuno sistem ganda di pintu, anjing hitam berbaring di sana, benar-benar bosan. Beberapa hari kemudian, Yang Xiao Tian akhirnya menemukan cara untuk menerobos formasi dewa kuno sistem ganda ini. Ia melambaikan tangannya, mengumpulkan rune, dan terus-menerus menancapkannya ke dalam formasi sistem api dan sistem es. Kadangkala, ia mengumpulkan rune api, dan pertama-tama melemparkannya ke dalam formasi sistem api, dan kadangkala ia secara bersamaan mengumpulkan rune api dan rune es, dan melemparkannya ke dalam kedua formasi utama. Setelah sekitar setengah jam, Grand Array di gerbang istana dipenuhi cahaya dan terbuka perlahan. Yang Xiao Tian menyaksikan pembukaan gerbang istana surgawi dan akhirnya menenangkan pikirannya. Selama bertahun-tahun, saat ia terus mempelajari berbagai formasi surgawi, penguasaannya terhadap kekuatan formasi semakin dalam. Yang Xiao Tian dan teman-temannya berjalan memasuki istana surgawi matahari bulan. Saat mereka melangkah ke istana surgawi, mereka diselimuti oleh dua jenis kekuatan. Kekuatan-kekuatan ini, yang membuat seseorang merasa seolah-olah terjebak di antara air dan api, berbeda, tetapi keduanya memberikan kenyamanan yang luar biasa. Ruang dalam istana surgawi ternyata lebih luas dari apa yang dibayangkan Yang Xiao Tian, dan untungnya, tidak ada lagi pembatasan di dalamnya, sehingga menghemat banyak kerepotan bagi mereka. Yang Xiao Tian segera menemukan di mana harta karun istana surgawi berada. Ketika Yang Xiao Tian mendorong pintu perbendaharaan, di dalam perbendaharaan, ki asal dan ki alam semesta primordial telah berubah menjadi deretan naga asal dan naga alam semesta primordial. Setiap naga asal dan naga alam semesta primordial terbentuk dari 1000 untaian ki asal dan ki alam semesta primordial. Menyaksikan 6 naga asal dan lebih dari 10 naga alam semesta primordial, Yang Xiao Tian terkejut. Ki asal dan ki alam semesta primordial ini telah mengembangkan kesadaran mereka sendiri. Seru Guru Ding, jika diberi lebih banyak waktu, mereka bahkan mungkin dapat berkultivasi menjadi roh. Berbudidaya menjadi roh. Apa itu? Apakah mereka benar-benar akan menjadi naga asal dan naga alam semesta primordial? Namun, Yang Xiao Tian juga tahu bahwa bukanlah tugas yang mudah bagi ki asal dan ki alam semesta primordial untuk mengolahnya menjadi roh. Mungkin butuh ratusan juta tahun, dan mereka mungkin masih belum berhasil. Yang Xiao Tian menatap naga asal dan naga alam semesta purba di hadapannya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ki asal dan ki alam semesta purba dalam harta karun matahari bulan ini bahkan lebih melimpah dari yang ia duga. Jumlah mereka bahkan lebih banyak daripada yang ada di kuil Dewa Setan Langit. Dengan begitu banyak naga asal dan naga alam semesta primordial, terobosannya menjadi Raja Surgawi 9 kali lipat sepenuhnya dapat dilakukan. Barangkali, tubuh surgawi alam semesta primordialnya dapat menembus 17 lapisan.
Di samping ki asal dan ki alam semesta primordial, ada juga banyak pasir waktu dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Master Ding, melihat begitu banyak air petir kesengsaraan surgawi primordial, tentu saja senang. Jika dia dapat terus berkultivasi dengan begitu banyak air petir kesengsaraan surgawi primordial, kultivasinya mungkin pulih hanya dalam beberapa ratus tahun. Saat memasuki harta karun itu, Yang Xiaotian merasakan bahwa pohon surgawi alam semesta primordial bergetar hebat, dan kemudian, di sudut harta karun itu, Yang Xiaotian menemukan sepotong tanah roh bawaan. Potongan tanah roh bawaan ini hanya seperempat ukuran yang ada di kuil Dewa Setan Langit, namun bagi Yang Xiaotian, itu juga merupakan kejutan yang menyenangkan, dia tidak menyangka ada tanah roh bawaan di dalam harta karun istana surgawi matahari bulan. Yang Xiaotian meletakkan potongan tanah roh bawaan ini ke dalam tanah pemeliharaan pohon surgawi alam semesta purba, dan seketika itu juga, pertumbuhan pohon surgawi alam semesta purba bertambah cepat secara signifikan. Dengan sebidang tanah roh bawaan ini dan pemberian nutrisinya setiap hari dengan 9 pil surgawi dari 5 kesengsaraan tingkat surgawi, pohon surgawi alam semesta purba seharusnya dapat menghasilkan buah surgawi alam semesta purba dalam waktu sekitar 400 tahun. Tentu saja, harta karun itu juga berisi beberapa vena roh surgawi. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan mengumpulkan semuanya. Namun, Yang Xiaotian mencari di seluruh area dalam dan luar istana surgawi dan tidak dapat menemukan putri tidur yang legendaris. Mungkinkah putri tidur tidak ada dalam harta karun istana surgawi ini? Setelah mencari-cari dan tidak menemukan apapun, Yang Xiaotian akhirnya menyerah dan memutuskan untuk menjalani kultivasi tertutup di dalam istana surgawi matahari bulan serta memurnikan dan mengasimilasi naga asal dan naga alam semesta primordial ini. Maka dari itu, Yang Xiaotian pun memulai pengasingannya, dimulai dengan menyempurnakan naga asal. Setiap naga asal terbentuk dari 1000 untaian ki asal, jadi butuh waktu sebulan bagi Yang Xiaotian untuk memurnikan dan mengasimilasi satu naga asal. Setengah tahun kemudian, Yang Xiaotian telah menyempurnakan ke-6 naga asal dan kemudian terus bekerja pada lebih dari 10 naga alam semesta primordial. Saat Yang Xiaotian berkultivasi, Master Ding juga terus-menerus melahap air guntur kesengsaraan surgawi primordial untuk memulihkan kultivasinya. Mata anjing hitam berputar-putar dengan cahaya yang kacau, seolah-olah dia sedang memindai alam matahari bulan. Setengah tahun kemudian, Yang Xiaotian telah memurnikan semua naga alam semesta primordial. Ketika Yang Xiaotian telah memurnikan semua naga asal dan naga alam semesta primordial, kekuatannya tidak hanya menerobos ke Raja Surgawi 9 kali lipat tetapi juga mencapai tahap akhir Raja Surgawi 9 kali lipat. Seperti yang diprediksinya, tubuh surgawi alam semesta primordialnya berhasil menembus hingga 16 lapisan. Tubuh surgawi asalnya juga berhasil menembus 13 lapisan, mencapai tahap akhir 13 lapisan. Yang Xiaotian kemudian terus menyempurnakan pasir waktu yang diperolehnya, meningkatkan tubuh surgawi abadinya ke tahap akhir 16 lapisan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak melanjutkan mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi primordial untuk kultivasinya, anjing hitam itu datang ke sisinya, menyalak 2 kali, wang-wang, dan kemudian memberi isyarat dengan cakarnya, seolah memberitahu Yang Xiaotian bahwa ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bab 830, Kemana Tuan Muda Pergi? Aku akan mengikutinya melihat gerakan tubuh anjing hitam yang bersemangat. Yang Xiaotian terpikir oleh sebuah pikiran, lalu, mengikutinya, dia dan leluhur naga darah biru keluar dari istana surgawi matahari bulan. Setelah meninggalkan laut darah, anjing hitam memimpin mereka berdua terbang lurus ke depan. Semakin jauh mereka terbang, semakin tebal kabutnya. Terlebih lagi, energi iblis mayat bertambah kuat. Mereka bahkan terus-menerus bertemu dengan setan mayat kuno di sepanjang jalan. Bagi para iblis mayat kuno ini, anjing hitam hanya menendang mereka dengan satu kaki. Para iblis mayat kuno langsung ditendang ke langit dan menghilang di balik awan. Meskipun leluhur naga darah biru sebelumnya telah menyaksikan kemampuan anjing hitam, melihat iblis mayat kuno itu terus-menerus lenyap di balik awan, tetap saja membuatnya tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Saat mereka terus terbang, mereka akhirnya tiba di dunia es. Di dunia es ini tidak ada energi iblis mayat dan tidak ada pula kabut tebal. Tanah dan gunung semuanya tertutup es tebal. Tetapi tidak ada salju. Dunia es ini memancarkan perasaan murni, seolah-olah semua keburukan dan kejahatan di dunia tidak dapat mencemarinya. Yang Xiaotian tercengang, dia tidak menyangka bahwa dunia es seperti itu ada di alam matahari bulan. Dan itu sangat murni, benar-benar berbeda dari energi dunia luar berupa energi mayat,
energi iblis, dan energi darah. Pada titik itu, anjing hitam terus memimpin mereka berdua terbang maju, akhirnya tiba di depan puncak es. Melihat puncak es di depannya, Yang Xiaotian merasakan firasat aneh. Puncak es ini tampak menyerupai seorang wanita. Ya, puncak es tersebut memberi Yang Xiaotian kesan sebagai seorang wanita, dan bukan wanita biasa, melainkan wanita yang penuh daya tarik luar biasa. Menatap puncak es setinggi 1000 zang, Yang Xiaotian berpikir sejenak, mendekati bagian depan puncak es, lalu mengaktifkan 6 api surgawi agung, menempelkan telapak tangannya di puncak es, dan mulai mencairkan es. Namun, yang membuat Yang Xiaotian takjub adalah puncak es itu sangat keras dan sulit dicairkan, bahkan meskipun ia mengaktifkan 6 api surgawi agung, es di puncak es itu hanya mencair secara perlahan. Bukan hanya Yang Xiaotian saja yang terkejut, tetapi leluhur naga darah biru pun demikian, mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah mengaktifkan kekuatan 6 api surgawi agung, bukan hanya 1 api surgawi saja, dan meski begitu, es di puncak es itu hanya mencair perlahan-lahan. Es macam apa ini yang mampu menahan kekuatan 6 api surgawi agung? Melihat ini, Yang Xiaotian hanya bisa memanggil Sun Divine Armor, sekaligus mengaktifkan kekuatannya. Dengan tambahan kekuatan Sun Divine Fire, es di puncak es akhirnya mulai mencair sedikit lebih cepat. Namun, itu masih lambat. Apakah diperlukan waktu setidaknya sebulan untuk mencairkan seluruh puncak es? Tidak ada pilihan lain, jadi Yang Xiaotian hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya, mengaktifkan 6 api surgawi agung dan zirah surgawi matahari secara intens. Berkat usaha keras Yang Xiaotian, lebih dari 20 hari berlalu, dan puncak es setinggi 1000 zang akhirnya mencair hingga hanya beberapa meter saja, dengan lapisan es yang awalnya tebal mencair hingga sangat tipis. Yang Xiaotian bahkan bisa melihat sesuatu di dalamnya. Di dalam puncak es ada seorang wanita. Meskipun dia tidak dapat melihat semuanya dengan jelas, Yang Xiaotian tetap dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang luar biasa cantik, mengenakan pakaian aneh, memancarkan semacam daya tarik yang luar biasa dari seluruh tubuhnya, daya tarik yang alami. Putri tidur. Meskipun sebelumnya dia sudah menduga, namun ketika melihat wanita di dalam puncak es, Yang Xiaotian membenarkan pikirannya, puncak es itu memang berisi putri tidur. Putri tidur legendaris yang menyebabkan kehancuran alam matahari bulan memang ada di sini. Hari lainnya berlalu. Puncak es akhirnya dicairkan seluruhnya oleh Yang Xiaotian. Ketika puncak es mencair sepenuhnya, wajah asli putri tidur itu pun terungkap sepenuhnya di hadapan Yang Xiaotian. Melihat penampilannya yang sangat cantik, bahkan jantung Yang Xiaotian pun berdebar kencang. Putri tidur di depannya merupakan keajaiban yang diciptakan oleh langit dan bumi, sama menakjubkannya dengan yang digambarkan dalam legenda. Tubuh yang menggoda secara alami. Seru Master Ding sambil menatap wanita di depannya, dan itu adalah tubuh yang menggoda secara maksimal. Tubuh yang sangat menggoda. Yang Xiaotian bertanya dengan heran. Master Ding bersenandung mengiyakan, tubuh yang sangat menggoda, wanita ini sama sekali tidak sederhana. Jika Guru Ding menganggapnya tidak sederhana, orang bisa membayangkan betapa hebatnya wanita dengan tubuh yang sangat menggoda ini. Yang Xiaotian ingin menggunakan kekuatan jiwa untuk memeriksa wanita ini, tetapi dia dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata yang terpancar darinya. Tuan Ding, apakah ada cara untuk membangunkannya? Tanya Yang Xiaotian. Coba aktifkan sifat surgawi cahaya Raja Kekacauan, gumam Guru Ding. Yang Xiaotian segera mengaktifkan sifat surgawi cahaya Raja Kekacauan, dan saat kehadiran surgawi cahaya kekacauan membumbung tinggi, langit dan bumi bermandikan cahaya, memurnikan semua energi iblis mayat, ki iblis, dan energi darah di alam matahari bulan. Leluhur naga darah biru menyaksikan kehadiran surgawi cahaya kekacauan Yang Xiaotian, terkejut di tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuan muda mereka, selain memiliki sifat surgawi kegelapan kekacauan, juga memiliki sifat surgawi cahaya kekacauan. Itu sebenarnya adalah kembaran Chaos Divine Nature. Di bawah kekuatan kehadiran surgawi cahaya kekacauan, sang putri yang tertidur akhirnya membuka matanya. Saat ia membuka matanya, langit dan bumi tampak cerah, ia tampak luar biasa cantik saat memejamkan mata, kecantikannya semakin memikat saat ia membukanya. Bahkan leluhur naga darah biru, Raja Surgawi yang begitu kuat, tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Mata sang putri tidur seolah mampu melihat masa depan dan ke dalam hati orang-orang, saat dia menatap Yang Xiaotian, dia merasa seolah-olah seluruh keberadaannya transparan. Seolah-olah semua pakaiannya telah dilucuti, dan tidak ada rahasia yang dapat disembunyikan di hadapannya. Melihat sifat surgawi cahaya kekacauan Yang Xiaotian,
mata indah sang putri tidur tampak terkejut, ini adalah Raja Kekacauan. Mendengar ini, leluhur naga darah biru juga menggigil. Raja Kekacauan. Sifat surgawi cahaya Tuan Muda mereka sebenarnya adalah kekuatan surgawi terkuat di antara kekacauan, Raja Kekacauan. Mungkinkah hal yang sama juga berlaku pada sifat surgawi kegelapan? Selama ini, seperti orang lain, leluhur naga darah biru mengira bahwa sifat surgawi yang Xiao Tian hanyalah kehadiran surgawi biasa dalam kekacauan. Nona sudah bangun, Yang Xiao Tian menarik kembali kekuatan surgawi cahaya kekacauan, dan tersenyum pada putri yang sedang tidur, katanya. Kembali sadar, si putri tidur membungkuk sedikit kepada Yang Xiao Tian. Dengan sangat hormat, Meng Bingsui berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkanku dari tidur. Jika bukan karena kekuatan surgawi cahaya Raja Kekacauan milik Yang Xiao Tian, dia mungkin telah tertidur selamanya. Kekuatan cahaya kekacauan Yang Xiao Tian lah yang membubarkan pengekangan kegelapan dalam tubuhnya. Nona Meng, Anda baik sekali, kata Yang Xiao Tian sambil menjabat tangannya dan tertawa. Tepat pada saat itu, anjing hitam datang mendekati Yang Xiao Tian, lalu setelah menyenggolnya, menyenggol Meng Bingsui juga, jelas-jelas mencoba menjadi mak comblang antara Yang Xiao Tian dan Meng Bingsui. Melihat anjing hitam, mata indah Meng Bingsui menunjukkan keterkejutan, lalu dia tersenyum, senyum yang dapat mencairkan semua es di dunia. Dia mengulurkan tangannya yang sama indahnya dan membelai kepala anjing hitam, anjing yang lucu sekali. Mendengar ini, si anjing hitam menggigil dan menghindar dari tangan Meng Bingsui yang menawan, sambil melotot ke arahnya dengan tidak senang. Melihat ini, Meng Bingsui tertawa semakin manis, tawanya seperti butiran giok yang jatuh ke piring, seolah jatuh langsung ke hati seseorang, menciptakan perasaan yang membuat seseorang tidak pernah bosan mendengarnya. Melihat semuanya sudah beres, Yang Xiao Tian berkata kepada Meng Bingsui, Nona Meng, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Bagaimana denganmu? Meng Bingsui menatap Yang Xiao Tian dengan penuh kasih sayang, saya tidak punya keluarga. Karena Tuan Muda telah menyelamatkan saya, jika Tuan Muda tidak keberatan, saya ingin mengikuti Anda. Kemanapun Tuan Muda pergi, aku akan ikut. Kurung buka.